Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Sekaliansa dari kelas F angkatan 2024. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS dari Dr. Almarhum Muzaki MPD. Sebelum kita mulai, izinkan saya berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Yang pertama, demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesetaraan belajar. Analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu evaluasilah tantangan utama dalam penerapan di era digital saat ini. Apa sih itu demokratisasi dalam pendidikan? Demokratisasi itu prinsip yang menjamin semua siswa punya akses setara yang sama dalam pendidikannya, dan siswa dilibatkan aktif dalam belajar, bukan cuma diceramahi oleh satu guru saja, tetapi siswa harus diajak berdiskusi dalam pembelajaran berlangsung. Ada tiga prinsip yang bisa diterapkan dalam PAI sekolah umum. Yang pertama itu kesetaraan akses, yang dimana siswa harus memiliki semua akses yang sama, apapun latar belakangnya, baik dari orang tuanya, dari ekonominya, dari keluarganya, itu harus mendapatkan akses yang sama dalam pembelajaran PAI, sehingga dapat pembelajaran PAI ini mendapatkan pembelajaran yang berkualitas, tidak dibeda-bedakan. Lalu yang kedua, partisipatif aktif. Siswa diberi ruang untuk berdiskusi dan bertanya kritis soal materi yang diajarkan. Guru ini berperan sebagai pendamping saja dalam berpikir, dalam berdiskusi siswa, bukan satu-satunya sumber informasi yang didapat oleh siswa, tetapi siswa harus menggali informasi juga melalui bertanya atau berdiskusi. Lalu hormati keberagaman. Nah, banyak siswa yang tadi itu banyak siswa yang berbeda pemahaman, berbeda keberagaman, berbeda cara belajarnya, berbeda cara pemikirannya. Jadi harus menghargai satu sama lain. Nah, guru ini harus menumbuhkan toleransi agar pelaksananya pembelajaran yang damai, bukan memaksakan satu pandangan saja. Ada 4 tantangan di era digital. Yang pertama itu konten dadakan, seperti Ustadz di TikTok atau di YouTube, yang tidak punya landasan ilmu yang jelas. Yang kita ketahui, harusnya ilmu itu harus bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah yang menjadi kebingungan siswa-siswa nantinya ketika mengeksplor media sosial dan mendapatkan ilmu yang tidak jelas dari mana mendapatnya.
Lalu yang kedua itu ada kesenjangan akses. Banyak siswa-siswa yang tidak memiliki handphone atau internet. Oleh karenanya, itulah tantangan yang kita hadapi ketika lebih susahnya ketika belajar secara daring. Yang ketiga, screen time tinggi. Nah, banyak siswa yang menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan yang tidak ada manfaatnya, lebih banyak mudaratnya, seperti bermain game sehingga lupa waktu, lupa segalanya, lupa belajar. Itu menjadi tantangan di era digital. Lalu yang keempat, otoritas guru ini melemah. Siswa kebanyakan ini mencari informasi yang bertebaran di internet secara mudah. Siswa kadang ini lebih percaya dengan konten online daripada gurunya itu sendiri. Dari pembahasan yang kita lalui dapat disimpulkan demokratisasi itu penting dan sangatlah bagus, tapi harus dibarengi penguatan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis soal agama supaya tidak berujung pada kebingungan atau perpecahan pemahaman. Yang kedua, soal nomor 2, pertanyaannya, Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan adab. Sistensikan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka. Bagaimana Anda akan mengaplikasikan sintesis ini dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah pertama atau SMP? Awal-awal konsep pendidikan Ibnu Khaldun terlebih dahulu. Yang pertama itu ada tadrij atau pembelajaran secara bertahap. Nah, belajar ini harus dari yang mudah dulu baru sampai yang kerumit. Lalu yang kedua ada malakah pembiasaan. Nah, biasanya siswa itu dibiasakan dulu seperti sholat duha, dilihat cara wudhunya, dilihat cara mempraktekannya, lalulah dibarengi oleh teori setelahnya. Lalu ada adab dan akal. Nah, karakter etika harus dibentuk kebersamaan dengan kemampuan berpikir yang jelas, bukan ilmu duluan baru akhlak belakangan. Banyak pejabat yang akhlaknya itu minim tetapi ilmunya sangatlah tinggi. Itulah banyak pejabat yang merugikan masyarakat. Lalu pembahasan selanjutnya, kenapa sih nyambung dengan kurikulum merdeka? Nah, kurikulum merdeka ini kan menekankan pembelajaran yang sesuai kesiapan siswa, sesuai dengan tadris tadi. Profil pelajar ini kan Pancasila menekankan iman dan takwa sesuai dengan konsep adab, dan proyek P5 itu belajar lewat praktik nyata, mirip malakah lewat pembiasaan tadi. Cara mengaplikasikannya di rancangan PAI SMP nanti itu secara modul bertahap. Pertemuan awal fokus dulu nih dari pembiasaan dulu, ibadah, akhlak, hari secara terus menerus, barulah pertemuan selanjutnya dikaitkan dengan teori dan dalil. Yang kedua, guru dekat dengan siswa, bukan sekedar menyampaikan materi saja, tetapi guru itu harus mampu membangun kedekatan emosional. Lalu yang ketiga, proyek kelima bertema Islami. Misalnya proyek lingkungan dikaitkan dengan konsep amanah menjaga bumi dalam Islam. Sebagaimana manusia diturunkan sebagai khalifah di bumi. Nah, disitulah nyambungnya dengan proyek lingkungan dikaitkan dengan konsep amanah menjaga bumi dalam Islam. Lalu yang keempat, penilaian observasi.
Penilaian observasi tidak hanya tes tulis saja, tapi juga melihat langsung pembiasaan siswa dan sikap sehari-harinya. Lanjut ke soal nomor 3. Untuk pertanyaannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Evaluasilah relevansi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Selanjutnya, jelaskan satu dalam pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Nah, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini beliau ini menggabungkan pelajaran agama, yaitu ngaji, tauhid, akhlak, itu dengan pelajaran umum seperti sains, bahasa, terus matematika. Nah, itu dalam satu sekolah yang sama. Beliau ini menolak pemisahan antara sekolah agama dan sekolah umum. Kenapa sih relevan untuk dekadensi moral pelajaran sekarang? Yang pertama itu adalah landasan etis. Sains dan teknologi butuh nilai keagamaan supaya tidak disalahgunakan, misalnya etika dalam digitalisasi atau pakai media sosial. Lalu yang kedua, motivasi diri dalam diri. Rasa takwa jadi terkontrol yang lebih kuat dibanding sekedar takut sanksi sekolah saja. Agama itu jadi ruh, bukan pelengkap. Supaya nilai agama benar-benar menjiwai semua pelajaran, harus dianggap mapel menjiwai semua pelajaran, bukan dianggap mapel kelas 2, harus setara dengan pelajaran umum, bukan pelengkap saja. Namun contoh desainnya pembelajaran integratif ini yaitu tema sains dalam Al-Quran, contohnya materi penciptaan manusia dikaitkan dengan biologi fenomena alam, dikaitkan dengan geografi. Atau IPA, proyek lintas mapel, PAI dan IPA bareng-bareng buat riset sederhana soal lingkungan sebagai amanah dikaitkan dengan materi ekosistem yang telah disebutkan, dijelaskan juga di nomor sebelumnya. Evaluasi reflektif, siswa ini diminta menulis jurnal yang menggabungkan sisi spiritual dan sisi sains, bukan cuma ujian tertulis saja. Lanjut ke nomor 4. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu terhadap guru. Analisislah pemikiran ini dalam konteks pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran PAI. Bagaimana penerapan nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern. Yang pertama itu kita menganalisis pemikiran inti dari kitab Adabul Alim wal Muta'alimnya dulu. Akhlak ini, dalam pemikiran ini, akhlak adalah fondasi yang harus ada sebelum atau bersamaan dengan ilmu. Sikap tawadu atau rendah hati kepada guru itu dianggap jalan agar ilmu yang didapat itu memperoleh keberkahan. Yang harus diingat, tawadu bukan berarti buta berpikir. Siswa harus tetap kritis dan bertanya, tapi dengan cara yang sopan dan menghargai gurunya. Kenapa sih relevan untuk karakter siswa sekarang? Karena konsep ini membantu menumbuhkan rasa hormat dan kerendahan hati di tengah budaya serba instan ini yang kadang membuat siswa itu kurang menghargai guru. Kenapa sih keteladanan guru ini bisa krisis di era modern? Karena tidak konsisten nih, kadang guru tidak mempraktikkan apa yang diajarkannya, jadi kehilangan wibawanya. Lalu relasi itu jadi formal, terkadang interaksi guru siswa itu hanya di dalam kelas saja, kurang kedekatan secara personal. Lalu ada budaya digital, batasi hierarki sosial tradisional jadi kabur karena kebiasaan komunikasi secara online. Lalu cara mengatasinya yaitu pakai nilai tawadu atau akhlak. Guru ini jadi teladan nyata lewat tuntutan tindakan, bukan ceramah saja, tetapi
tindakannya juga sesuai dengan apa yang disampaikan kepada siswanya. Hormat secara dua arah. Terkadang guru ada yang tidak juga menghargai siswa. Oleh karenanya, siswa itu kurang menghargai gurunya juga. Seharusnya hormat secara dua arah, saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, pembiasaan adab harian seperti salam, doa, sebelum belajar sopan santun dipraktikkan secara konsisten, bukan formalitas saja. Yang keempat, penguatan kompetensi guru sesuai dengan undang-undang nih dan dosen, undang-undang guru dan dosen kepribadian guru perlu dikembangkan sejajar dengan kemampuan mengajarnya. Lalu lanjut ke soal nomor 5. Ahmad Hasan dari Persatuan Islam Persis menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan hadis. Analisislah pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Berikan argumentasi Anda. Oke, yang pertama itu pemikiran inti dahulu. Pemikiran inti Ahmad Hasan. Pemikiran inti Ahmad Hasan ini ingin kembali ke ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan menolak praktik yang dianggap tidak punya dasar dalil secara yang kuat, sering disebut TBC tahayul, bid'ah, khurafat. Konteks kurikulum PAI sekarang, kurikulum PAI ini nasionalnya sifatnya moderat dan terbuka untuk berbagai paham. Jadi kalau ide purifikasi ini diterapkan secara kaku, bisa berisiko membuat pembelajaran jadi eksklusif. Tapi semangat dasarnya melatih siswa ini berpikir berdasarkan dalil, bukan ikut-ikutan tanpa paham alasannya. Tetap relevan dipakai sebagai metode berpikir kritis. Argumen utama dalam reformis atau konservatif itu lebih tepat disebut reformis, tapi reformis yang puritan, bukan reformis yang liberal. Nah, alasannya dia menggugat tradisi yang sudah mapan kalau dianggap tidak berdalil. Ini sikap progresif yang melawan status quo. Ciri khas reformis itu bukan konservatif yang justru mempertahankan tradisi. Lalu ada alasan kedua, mendorong orang untuk berijtihad langsung dari Al-Quran dan hadis, tidak sekedar ikut mazhab tertentu turut secara turun-menurun, sama seperti spirit reformis Islam modern macam Muhammad Abduh. Tapi cara dia menafsirkan teks cenderung ini literal, skripturalis, jadi mendekati gaya puritan, minim ruang untuk tafsir yang kontekstual sesuai zaman. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Buatlah sintesis hubungan antara ketiganya, lalu analisislah bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Nah, definisi dulu. Ontologi itu kan soal hakikat realitas dalam Islam ini itu bersumber dari Allah, dan manusia punya fitrah yang bisa dididik. Epistemologi soal cara memperoleh ilmu, bagaimana memperoleh ilmu, menggabungkan wahyu, akal, dan pengalaman empiris, tidak memisahkan ilmu agama dan ilmu umum. Lalu yang ketiga itu aksiologi, soal nilai dan tujuan ilmu. Ilmu itu harus membawa manfaat dan membentuk akhlak, bukan dicari sekedar untuk ilmu itu sendiri. Bagaimana ketiganya saling berhubungan secara sintesis? Nah, seperti urutannya ini seperti rantai. Pandangan ontologis soal hakikat manusia dan realitas menentukan epistemologi, bagaimana metode yang dipakai untuk mencari ilmu tersebut, dan epistemologi ini pada akhirnya harus bermuara ke aksiologi. Untuk apa sih ilmu ini digunakan? Contoh konkretnya, karena pada dasarnya manusia dipandang sebagai khalifah di bumi, yaitu ontologi hakikatnya, maka
cara mencari ilmu itu harus menggabungkan wahyu, akal, dan empiris. Itu sebagai epistemologi, dan tujuan akhirnya supaya ilmu itu membawa manfaat bagi orang lain itu aksiologi. Lalu aplikasi ke visi misi program studi PAI. Visi itu sebaiknya mencerminkan ontologi dan aksiologi, gambaran tentang manusia, hamba, dan khalifah, serta tujuan akhir bagi mencetak pendidik berakhlak yang mulia, bermanfaat. Lalu yang kedua, misinya nih, sebaiknya mencerminkan epistemologi. Ingat, langkah apa sih operasional yang harus diterapkan, seperti apa prosesnya pembelajarannya, dan riset menggabungkan wahyu, akal, dan pendekatan secara ilmiah. Lalu lanjut ke soal nomor 7. Syekh Naqib Al-Atas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Evaluasilah konsep ini dalam perbandingannya dengan tujuan pendidikan nasional. Bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan LPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Konsep inti Al-Atas mengkritik istilah tarbiyah atau taklim ini karena dianggap kurang menekankan adab. Ia mengusulkan ta'dib, yaitu pendidikan yang berfokus menanamkan adab, kemampuan menemukan sesuatu sesuai posisinya yang benar dalam tatanan ciptaan Allah. Nah, tujuan akhirnya ini membentuk good man atau manusia yang baik secara utuh, bukan sekedar good citizen atau warga negara yang baik saja. Perbandingan dengan tujuan pendidikan nasional, persamaannya keduanya menekankan pentingnya iman dan akhlak mulia dalam diri siswa. Lalu perbedaannya itu, tujuan pendidikan nasional sifatnya plural dan untuk semua warga negara apapun agamanya, sedangkan ta'dib ini khusus dari sudut pandang Islam atau tauhid. Lalu evaluasi dalam ta'dib ini memberi kedalaman makna spiritual yang lebih, tapi perlu dijabarkan secara praktis agar tidak berhenti jadi konsep filosofis semata. Dalam menerapkan ta'dib ini dalam RPP, yaitu pertama, tujuan pembelajarannya ini tambahkan indikator adab spesifik di RPP, tidak hanya target pemahaman materi saja. Lalu yang kedua, kegiatan pembelajarannya nih, mulai kelas dengan pembiasaan adab seperti doa dan salam, cara duduk yang baik dan benar. Jadikan ini bagian penilaian, bukan formalitas saja. Lalu rubrik penilaian ini harus berbobot yang setara dengan aspek kognitif, aspek materi. Lalu yang keempat, metode mengajar. Guru memberi contoh langsung lewat sikap, bukan cuma menjelaskan teori lewat drama saja, tetapi harus guru itu mempraktekkan secara jelas atau membiasakan diri di depan siswanya dalam berperilaku yang baik. Lalu lanjut ke soal nomor 8 untuk pertanyaannya. Ismail Raj Al-Faruqi mengusulkan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Berdasarkan pandangannya, rancanglah atau jelaskan satu model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial, misalnya sosiologi atau ekonomi, yang bisa diterapkan di sekolah. Konsep inti Al-Faruqi ini berpendapat ilmu sosial dan sains modern itu yang lahir dari pemikiran barat sekular perlu direkonstruksi dengan memasukkan nilai-nilai ajaran agama Islam dengan tauhid sebagai prinsip yang menyatukan semua ilmu. Yang perlu diingat, ia tidak menolak metode ilmiah modern, hanya mengarahkan ulang tujuan dan asumsi dasarnya agar sejalan dengan worldview atau sejalan dengan ajaran agama Islam. Contoh model pembelajaran interdisipliner PAI dengan sosiologi ini, pertama, sesuai temanya, solidaritas sosial dalam perspektif Islam dan sosiologi. Nah, isinya itu gabungkan konsep ukhuwah ta'awun zakat dari PAI dengan konsep solidaritas sosial atau modal sosial dan sosiologi. Aktivitasnya itu siswa meneliti praktik gotong royong di lingkungan sekitar, lalu menganalisisnya dari dua sudut pandang sekaligus agama dan sosiologi. Lalu outputnya ini, siswa menyusun rekomendasi solusi sosial
yang benar-benar menggabungkan kedua perspektif, bukan sekedar menjajarkan dua mapel berbeda. Lalu manfaatnya ini melatih siswa berpikir integratif sehingga tidak terjebak memisahkan agama dan ilmu sosial, sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif yang relevan untuk kebutuhan zaman sekarang. Oke, itu pertanyaan terakhir. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.